Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam penyembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepadanya pada saat ini. Karena itu mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita dan kita masuk dalam saat teduh. Raja kebenaran itu telah menyelamatkan kita. Dia telah memberikan hidup dan pengharapan kepada kita sekalian. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, ketika kita menikmati semuanya itu dari Tuhan, kita sama-sama katakan kepada Tuhan, kalau ku hidup, kita akan hidup hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dan saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus kau yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan.
pada pagi hari ini Tuhan menjadi penyataan iman kami bersama kepada Tuhan. Ketika kami telah menerima hidup, ketika kami telah menerima keselamatan daripada Tuhan, maka hidup pemberian Tuhan akan kami jalani hanya untuk Tuhan. Karena itu Tuhan, sebagai bukti cinta kami kepada Tuhan, kami mau hidup bagi Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang membawa hidup kami kepadamu dalam penyembahan ini. Kami rindu Tuhan, kehadiran kami di hadirat-Mu saat ini Tuhan, itu menyenangkan akan hati-Mu. Dan biarlah kiranya semua hal yang akan kami buat bagi Tuhan dalam sepanjang ibadah ini akan naik menjadi korban syukur kami yang mempermuliakan Tuhan. Karena itu dari awal sampai selesainya ibadah kami ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita kembali lagi memuliakan Tuhan kita dengan pujian dalam nyanyian kemenangan iman nomor 289. Terpujilah Allah. Bapak Ibu, sekali lagi saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengakui akan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga. Adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am.
Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat, di mana kita akan datang kepada Tuhan membawa segala pengucapan syukur kita atas karya Tuhan yang sudah kita nikmati bersama dalam kehidupan kita, bersama dengan keluarga kita, dalam rumah tangga kita masing-masing, dalam persekutuan kita. Kita akan datang mensyukurinya kepada Tuhan. Bahkan segala beban-beban kehidupan kita, setiap hal yang menjadi kerinduan hati kita, Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, membawanya di dalam doa-doa kita, di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samedi. Kita percaya bahwa satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, yang selalu kita andalkan dalam kehidupan kita, Dialah Tuhan yang setia selalu menyatakan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu terbaik.
dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala kemuliaan kami angkat kepadamu Tuhan. Kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Begitu besar kasih-Mu bagi kami, begitu nyata kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan begitu luar biasanya pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dan nyata dalam kehidupan ini. Benar pujian kami Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya penolong kami, sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami ada sampai hari ini itu bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, kasih dan kuasa Tuhanlah, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapa kami dalam sorga, kami pun bersyukur bersama dengan umat-Mu Tuhan. Engkau telah menolong, menyertai dalam tugas dan pekerjaan masing-masing. Bahkan terlebih kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap melindungi umat-Mu dari wabah virus corona, sehingga kami semua Tuhan dapat bersama-sama ada sebagaimana ada dan menikmati kasih setia Tuhan. Saat ini pun Tuhan kami bersyukur kepadamu bersama dengan jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usianya setahun lagi, baik dalam minggu yang lalu maupun dalam minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Katerina Damayanti Paringin, Bapak Andarias Lele Sambara, dan Saudara Tommy Moses Lalang. Dalam minggu ini Tuhan kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Gracela Arselin Ampang, Saudari Beatrice Eunike Patandean, Saudari Ayu Sambara, Ibu Milka J. Kristomus, Alexandra Stefani Tendean, Bapak Martin Losse, Ibu Nur Marina, Bapak Edi Sapa, dan anak kekasih Rangga Daniel. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan telah anugerahkan bagi saudara-saudara kami ini, sehingga mereka dapat menikmati umur panjang, menikmati kekuatan kesehatan yang asalnya daripada Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menganugerahkan kekuatan kesehatan umur panjang, keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup, bahkan menguatkan dan meneguhkan iman mereka, tetap percaya dan bersandar sepenuhnya di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa mendoakan akan hamba-Mu Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, Ibu Elizabeth Sapa, dan Bapak Ruben Bondo. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga saudara-saudara kami yang masih dalam proses pemulihan. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu menjamah setiap penyakit umat-Mu ini Tuhan. Angkat dan sembuhkanlah penyakit mereka, sehingga mereka kuat, sehat, dan dapat menjalani kehidupan seperti yang Tuhan anugerahkan. Dan biarlah di dalamnya Tuhan mereka tetap bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan telah buat dan nyatakan dalam hidup ini. Kami berdoa mendoakan jemaat Tuhan dalam lanjut usia. Tuhan berikan kekuatan iman, kesabaran di dalam menjalani kondisi yang sulit bagi mereka Tuhan, karena keterbatasan dalam berbagai hal. Biarlah Tuhan memberikan semangat, sukacita di dalam menjalani kehidupan masa tua, sehingga dengan pertolongan Tuhan sendirilah mereka dapat menerima kondisi dan keadaan ini, bahkan menikmati kebersamaan dengan anak dan cucu mereka. Kami berdoa mendoakan jemaat Tuhan yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau menolong, mempercepat
mempercayakan pekerjaan yang tepat bagi saudara-saudara kami, sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan itu dan mereka gunakan itu untuk mengerjakan semua yang ditugaskan dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah di dalamnya berkat Tuhan atur dan nyatakan bagi umat-Mu. Kami berdoa mendoakan juga jemaat-Mu dalam mencari pasangan hidup. Tuhan yang menolong, membuka jalan, mempertemukan dengan pasangan yang tepat, sehingga dengan pertolongan Tuhan sendirilah mereka dapat bersama-sama merancangkan dan merencanakan kehidupan, khususnya dalam merancangkan masa depan bersama dengan orang yang Tuhan pertemukan di dalam hidup mereka. Kami berdoa mendoakan juga untuk jemaat Tuhan dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan kiranya memberkati rumah tangga yang ada, suami, istri, dan anak. Tuhan menolong sehingga di dalam peran masing-masing dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, bahkan dapat menjalankan peran masing-masing dengan sebaik-baiknya, dan di dalamnya tercipta keharmonisan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga itu. Terlebih Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati rumah tangga umat-Mu, sehingga apa yang menjadi kerinduan, menjadi harapan mereka, bahkan menjadi cita-cita mereka dalam rumah tangga dapat terwujud karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa mendoakan yayasan dan panti asuhan titipan kasih Tuhan memberkati, mendoakan anak-anak yang ada di dalamnya, memberikan kekuatan, kesehatan, pertumbuhan yang baik. Bahkan Tuhan sendiri yang akan membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, pribadi yang berhasil membanggakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk Ibu Darwono sekeluarga yang menjadi pembimbing mereka, yang mengarahkan anak-anak ini Tuhan, yang mengelola yayasan dan panti asuhan ini. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu sehingga dimampukan untuk menjalankan program ini dengan baik, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Mendoakan juga para donatur yang dengan setia mendukung akan program yang dijalankan oleh yayasan dan panti asuhan ini. Tuhan juga memberkati mereka sehingga dalam usaha dan pekerjaan, bahkan dalam rumah tangga mereka Tuhan, mereka senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan karena mereka melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kami berdoa mendoakan juga untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan masing-masing, baik yang bekerja di sekitar kota Makassar maupun yang berada di luar kota Makassar, bahkan yang sementara bekerja di rumah karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tuhan menolong, memberkati umat Tuhan ini sehingga dapat mengerjakan tugas dengan baik, memberikan yang terbaik dari apa yang dapat mereka lakukan dalam pekerjaan itu. Dan terlebih Tuhan, kami berdoa untuk peningkatan jenjang karir umat-Mu Tuhan, menolong, membuka jalan sehingga mereka dapat dipercayakan tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih besar, dan juga tentunya mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah atur dalam hidup mereka melalui pekerjaan itu. Kami berdoa mendoakan juga jemaat Tuhan dalam pendidikan masing-masing, khususnya anak-anak kami yang sementara mengikuti ulangan saat ini. Tuhan kiranya Engkau menolong, memberkati mereka, memampukan mereka untuk belajar dengan giat sehingga dapat mengikuti ulangan dengan baik dan dapat menjawab soal-soal yang diberikan kepada guru mereka dengan benar. Kami berdoa juga Tuhan mendoakan untuk pembangunan kami Tuhan, baik itu pembangunan rohani jemaat Tuhan maupun pembangunan fisik gedung gereja kami yang sementara untuk saat ini diberhentikan sementara karena kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan. Tuhan Engkau menolong sehingga kedepannya dapat dilanjutkan dengan semangat yang baru, dengan sukacita, dan biarlah umat Tuhan dapat mendukung dan terus mendoakan untuk kelanjutan pembangunan ini sampai selesainya. Kami terus berdoa Tuhan, kami mohon
Tuhan Engkau sendiri yang akan mempercukupkan segala yang kami butuhkan sehubungan dengan dana pembangunan kami ini. Baik jemaat-Mu yang terus mengupayakan ini, maupun Tuhan yang akan memerintahkan orang-orang yang Tuhan memakai untuk membantu mendukung pembangunan dan kelanjutan akan penyelesaian gedung gereja kami ini Tuhan. Bapa kami dalam surga, Allah kekasih jiwa kami, saat ini kami berdoa juga mendoakan untuk jemaat kami di tempat ini Tuhan, yang saat ini sementara berduka, yaitu keluarga Ibu Novianti Paebang dan juga Ibu Liliana yang beberapa waktu yang lalu Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga, anggota keluarga mereka. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan iman, memberikan penghiburan yang sejati, sehingga dalam menghadapi duka cita ini mereka tetap berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah hidup mereka sungguh-sungguh semakin setia di dalam Tuhan, sehingga di dalam menerima semuanya ini Tuhan, keluarga dapat tabah dan dengan penuh iman melanjutkan kehidupan dan terus setia mengiring dan melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mendoakan juga untuk jemaat-Mu Tuhan dalam pergumulan masing-masing. Tuhan tahu pergumulan umat-Mu ini. Tuhan yang akan nyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja dalam setiap keadaan hidup mereka. Saat ini Tuhan kami berdoa mendoakan untuk Badan Pengurus Majelis Sinode, Badan Pengurus Majelis Klasis, dan Badan Pengurus Majelis Jemaat lokal masing-masing. Tuhan memberkati, memberi kemampuan sehingga dapat melaksanakan tugas itu dengan baik, dan pelayanan yang dipercayakan dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Mendoakan juga Tuhan untuk bangsa dan pemerintah kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok, sehingga dapat memimpin dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik di dalam kuasa dan tuntunan Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk wabah virus corona yang sementara dan masih kami hadapi saat ini Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, jika Tuhan berkenan, Tuhan sendirilah yang akan menolong setiap kami Tuhan. Kerinduan kami supaya virus corona ini jauh dari kehidupan kami. Virus corona ini dapat berlalu Tuhan, dan kami dapat menikmati kehidupan sukacita dan tidak terhalang oleh kondisi dan keadaan ini. Sehingga apa yang kami dapat buat dan kerjakan dan rencanakan dapat terwujud di dalam penyertaan Tuhan, karena Tuhan yang telah menyatakan kuasa-Nya di dalam semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami, dan kuasa Tuhan tidak pernah berkurang di dalam kehidupan kami. Akan selalu dinyatakan bagi kami kepada setiap yang beriman sungguh dan berharap penuh hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadikan kami umat-Mu Tuhan yang tetap setia kepadamu, menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadi alat Tuhan dimanapun dan kapanpun Tuhan menghendaki bagi kami. Ini doa kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima akan firman Tuhan ini. Dan mari Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian sandar akan perjanjian Tuhan Yesus.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini kami bersyukur ada waktu yang terindah di mana kami mau membuka, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Roh Kudus Tuhan menguasai kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya pun seluruh jemaat-Mu yang akan mendengar. Terangi kami dengan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang siap kami baca dan renungkan bersama, kami boleh pahami di dalam kehidupan kami, dan akan menjadi senjata bagi kami dan menjadi cerminan bagi kami di dalam mengarungi hari-hari hidup yang Tuhan masih percayakan bagi kami sekalian. Terpujilah Engkau Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami sekalian telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan, saya silakan untuk duduk kembali. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Dan kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih memberi kekuatan bagi kita sekalian untuk menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa perlindungan kasih karunia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang setelah pilih dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35, firman Tuhan berbunyi, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleofas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab Yesus, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyelibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kerajaan kemuliaan, ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang telah tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang
orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Kita akan belajar di bawah satu tema, tujuan Yesus menampakkan diri. Tujuan Yesus menampakkan diri. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 3 minggu belakangan ini kita telah belajar bersama-sama dan kita telah mendengar dan tahu bersama bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi dia masih ada di dunia ini selama 40 hari. Dan selama 40 hari itu digunakan oleh Yesus untuk menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan kalau kita memperhatikan, setiap kali dia menyatakan dan atau menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang percaya lainnya, tentu ada maksud dan tujuan Yesus di balik semuanya itu. 2 minggu lalu saya membawakan firman Tuhan dan saya katakan bahwa tujuan Yesus menampakkan diri kepada Thomas pada waktu itu adalah untuk menghapus keraguan-raguannya. Dan pada saat ini dalam teks pembacaan kita akan melihat bersama apakah tujuan Yesus menampakkan diri kepada kedua murid yang sedang dalam perjalanan menuju ke kampung Emmaus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan Yesus menampakkan diri kepada kedua murid ini adalah ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Di situ jelas bahwa supaya murid itu tidak hidup di dalam ketidakpercayaan. Supaya murid itu tidak hidup di dalam ketidakpercayaan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dalam perjalanan kedua murid Tuhan Yesus ke Emmaus, dikatakan Yesus menampakkan dirinya. Tetapi dalam ayatnya yang ke-16 disebutkan bahwa ada yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus yang sudah bangkit itu. Tentu kita sekalian heran dan pasti kita akan berkata, tidak mungkin kalau Yesus yang pernah hidup, Yesus yang pernah bekerja, Yesus yang pernah makan bersama dengan mereka, Yesus yang pernah melayani bersama-sama selama 3,5 tahun, tidak mungkin pada saat Yesus ada di tengah-tengah mereka pada waktu itu mereka tidak mengenalnya. Tetapi kita melihatnya bahwa benar dalam ayat itu jelas disebutkan bahwa mereka benar-benar tidak mengenal dia. Ayat 21 dan 24 dikatakan mereka memang sudah mengetahui bahwa Yesus pada makan mati, tapi pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Mereka mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, tetapi apa yang menyebabkan mereka hidup dalam ketidakpercayaan? Yang menyebabkan itu adalah mereka tidak percaya kebangkitan orang mati dari kematian pada waktu itu sulit untuk diterima dengan akal mereka. Sikap yang tidak percaya ini mendapat teguran keras dari Tuhan. Apa teguran Yesus? Ayat 25, Yesus katakan kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, mengapa hatimu begitu lamban?" Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, teguran Yesus ini sungguh keras kepada kedua murid itu. Mengapa? Karena mereka hidup di dalam ketidakpercayaan. Dari hal ini kita melihat bersama bahwa penghambat kemajuan rohani yang sering kita temukan adalah keadaan hidup yang penuh dengan ketidakpercayaan dan keadaan hidup yang dipenuhi dikuasai dengan keputusasaan, sehingga ketika kita dalam keputusasaan, ketika kita dalam keraguan-raguan, maka kita tidak ada gairah, kita merasa diri kita tidak mampu. Dan ini terjadi karena apa? Ketidakmengertian kita terhadap firman Allah. Dan kita tahu bahwa dengan menampakkan diri, Yesus membuktikan bahwa dirinya sudah bangkit, dan murid yang ada pada waktu itu hidup dalam kepercayaan, bukan lagi hidup dalam ketidakpercayaan. Kita
kita pun harusnya percaya bahwa memang benar Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percayai, benar Dia telah mati, tetapi Dia telah bangkit kembali. Karena itu jangan khawatir akan hidupmu. Janji Allah bagi kita dalam Injil Matius, jangan khawatir tentang apapun juga. Hidup kita ini lebih berharga, sangat berharga di mata Tuhan. Burung-burung di udara Dia mampu memberikan kehidupan, apalagi saya dan Bapak Ibu sebagai umat yang berharga, segambar dan serupa dengannya. Karena itu apapun yang terjadi, jangan ragukan kuasa, jangan ragukan akan perlindungan Allah dalam hidup ini. Yang kedua, tujuan Yesus menampakkan diri kepada kedua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus adalah supaya muridnya tidak hidup dalam kekecewaan, supaya muridnya tidak hidup dalam kekecewaan. Ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu orang Yahudi dijajah oleh orang-orang Romawi. Sebagai bangsa yang cinta kebebasan, mereka merindukan kebebasan. Berusaha berulang-ulang kali mereka melakukan segalanya untuk menuju ke arah kebebasan, tetapi mereka terus mengalami kegagalan. Namun dengan munculnya Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka, membawa pengharapan baru bahwa Mesias yang ditunggu-tunggu itu akan melepaskan mereka dari tangan penjajah. Tetapi pada waktu Yesus disalib di Golgota, maka pengharapan mereka atas diri Tuhan Yesus itu hanya berupa impian saja. Jelas mereka mengatakan di dalam ayatnya yang ke-21, mereka katakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka kecewa dengan tersalibnya Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kedua murid Tuhan Yesus ini sangat kecewa karena yang diharapkan sirna. Yesus yang dikagumi, Yesus yang dibanggakan mati di kayu salib, sehingga mereka kembali ke Emmaus. Mereka berkata, mengapa semuanya ini terjadi? Mereka katakan, seandainya Yesus tidak masuk ke Yerusalem, atau seandainya Yesus mau sedikit pun melawan pasukan Romawi yang menangkap Dia, tentu akibatnya tidak sefatal ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat kekecewaan menutup mata iman mereka. Setelah sekian lama bercakap-cakap dalam perjalanan, mereka tidak menemukan solusi yang dapat mengobati kekecewaan mereka. Bahkan dikatakan kekecewaan mereka menjadi semakin dalam. Mengapa? Karena mereka terus-menerus membicarakan segala hal yang telah terjadi. Dan sering hal itu juga menjadi kebiasaan kita umat manusia. Ada banyak peristiwa yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup ini, namun peristiwa itu terus-menerus kita percakapkan. Akhirnya peristiwa itu membuat lawan akan lambat laun akan terus mengakar kuat dalam pikiran kita, dan kekecewaan pun akan kita rasakan. Dalam keadaan seperti itu kita tidak akan menemukan solusi. Sebaliknya, yang ada adalah kekalutan, kehampaan, keputusasaan, dan sikap saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Itu yang akan justru semakin bertambah. Jemaat yang kekasih, biasanya saat pikiran kita sedang kalut dan hati kita lagi kecewa, maka
pembicaraan menjadi tidak progresif. Kita hanya membicarakan masa lalu, persis yang dilakukan oleh kedua murid ini yang hendak kembali ke Emmaus. Mereka sedang kalut dan kecewa, tetapi dalam kekalutan dan kekecewaan mereka, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yesus tidak pernah meninggalkan setiap muridnya untuk tetap ada dalam kebingungan dan kekecewaan. Dia menghampiri dan tidak meninggalkan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan cara yang ajaib, Yesus menyatakan kuasa dan keberadaan dirinya kepada mereka. Oleh karena itu, kita sebagai umat percaya kepada Tuhan saat ini, apapun kondisi kita sekarang, saat ini ada di antara kita yang mengalami sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan dan kita pikirkan akan terjadi, dan itu menyakitkan dalam diri kita di tengah-tengah suasana yang terjadi wabah virus. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Betapapun besar kesalahan dan dosa kita, Yesus selalu memperdulikan setiap pergumulan kita. Jemaat yang kekasih, seperti yang dialami oleh kedua murid ini, sementara mereka bercakap-cakap dalam kekecewaan, Yesus muncul secara tiba-tiba dan berjalan bersama-sama mereka. Tetapi saat itu mereka tidak mengenalnya sama sekali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hal yang sama yang juga terjadi pada kedua murid Yesus sering juga terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Ketika kita sedang diliputi dengan kekecewaan dan keputusasaan yang begitu dalam, iman kita akan seperti kedua murid ini akan menjadi tumpul, sehingga kita tidak bisa melihat Yesus, kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengalami kuasa kehadirannya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita sedang dikuasai dengan ketakutan dan kekecewaan yang amat besar. Biasanya mata, hati, pikiran, dan iman kita menjadi gelap, sehingga kita tidak mampu lagi melihat kasih Allah. Kita tidak mampu lagi merasakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, hati, pikiran kita perlu diterangi dengan firman Allah agar kita bisa melihat dan merasakan kehadirannya. Tuhan mampu menolong saya dan Bapak Ibu asalkan kita tetap beriman kepadanya. Tuhan sebenarnya terus mengasihi kita, namun sering mata iman kita lah yang tidak mampu melihat kasih-Nya. Hati kita lah yang dipenuhi dengan kekecewaan dan keputusasaan, kekhawatiran dan ketakutan yang membuat kita tidak mampu merasakan sentuhan kasih Allah dalam hidup kita. Bahkan kita sering berkata, hal itu tidak mungkin terjadi. Kita merasa lebih tahu dari Tuhan. Kata Pendeta Debbie, kita beda-beda tipis dengan Tuhan. Tuhan itu maha tahu dan manusia itu sok tahu. Dan itu benar. Kita terkadang merasa bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Kita merasa lebih tahu dari Tuhan. Kita sering memberikan vonis terhadap diri kita sendiri, padahal Tuhan kita itu tidak pernah memvonis diri kita sebagai umat ciptaan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika ada pergumulan, jika ada problema, jika ada kesulitan atau penderitaan, dan dalam kondisi kita yang sekarang ini, Tuhan izinkan. Karena apa? Tuhan mau dan Tuhan sedang menguji apakah kita mau setia kepadanya, apakah kita mau semakin rindu mendekat dengan Dia. Kita selalu berkata, problemaku ini tidak mungkin bisa ditolong lagi, dan rasanya
semuanya sudah tidak ada solusinya. Oleh karena itu, terjadi karena apa? Keterbatasan dan kebodohan kita, maka kita sering berkata dan bereaksi atau bersikap seperti itu. Namun sesungguhnya kuasa Tuhan tidak terbatas dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Kalau demikian, bagaimana caranya supaya kita bisa menang dari kekecewaan, dan bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kasih Allah secara bebas dan penuh dalam kehidupan ini? Sekali lagi saya katakan, kebodohan kita seringkali membatasi diri kita untuk bisa mengalami kuasa Allah. Dan cara yang harus kita buat supaya kita menang adalah, jika kita sedang kalut karena pergumulan yang dialami, biasanya orang memberikan nasihat supaya kita berdoa. Tapi kita biasa menjawab, untuk apa saya berdoa? Percuma, tidak ada solusinya. Inilah perkataan orang bodoh. Dan kalau ini pernah terjadi dalam diri saya dan Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu belum terlambat. Katakan kepada Tuhan, di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu. Jangan kita menjadi orang percaya yang lamban di dalam mengerti dan memahami apa yang Allah ajarkan kepada kita, sehingga kita bisa mengalami kuasa Allah. Hati-hati dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Jangan sampai kita juga mendapat teguran yang keras dari Tuhan ketika kita meragukan Tuhan, dengan Tuhan katakan kepada kita, hai kau orang bodoh. Siapa yang mau dibilangi orang bodoh? Pasti tidak ada yang mau. Karena itu, saat kita menghadapi penderitaan, kesulitan, imanilah bahwa di balik semua itu kita akan mengalami kemuliaan yang Tuhan sediakan. Jangan vonis diri dengan berkata bahwa tidak ada solusinya. Mengapa penderitaan terus ku alami? Jangan pernah katakan seperti itu. Firman Tuhan memberikan janji bahwa di balik penderitaan yang kita alami, di balik cobaan yang kita sedang hadapi sekarang sama-sama dengan bangsa dan negara kita, sesungguhnya kita telah disediakan berkat oleh Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan oleh Tuhan, dan kita akan mampu bertahan dalam iman kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Orang yang tahan uji akan mendapat ketekunan dan berbahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah dengan firman Allah pada saat ini, saat masalah datang, kita katakan firman Allah lah jawabannya. Melalui firman Allah kita memperoleh kekuatan, penghiburan, solusi dari setiap persoalan kita. Firman Allah penuh kuasa. Ayat 27 sampai 30 menjelaskan bahwa firman Allah yang diterima dengan hati yang terbuka, firman Allah yang diterima dengan lembut dan siap untuk ditegur oleh firman Allah sekalipun itu keras, maka kita akan mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Allah ketahui semuanya dalam hidup kita. Dan kehidupan kita ini, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa berkecil hati. Dia juga menyediakan solusinya. Tetapi mari dalam hidup kita pergunakan kesempatan yang ada. Selalu saya katakan bagi kita bahwa hargai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, karena ada waktunya bagi kita mau mencari Tuhan, tetapi waktu itu sudah tidak ada bagi kita. Karena itu cari dan hampiri Allah dalam segala keadaan kita, maka kita akan merasakan sentuhan kasih Tuhan yang berkuasa, memulihkan keadaan kita, menghapus air mata kita, dan menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita. Yang ketiga, tujuan Yesus menampakkan diri kepada muridnya selain supaya mereka tidak hidup di dalam ketidakpercayaan,
supaya mereka tidak hidup terus di dalam kekecewaan. Yang ketiga, supaya muridnya tidak hidup dalam ketidakmengertian akan firman Allah. Ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketidakpercayaan, kekecewaan para murid itu disebabkan karena apa? Tidak mengertinya akan ketidakmengertian mereka terhadap firman Allah. Berkali-kali dan berulang-ulang Yesus sampaikan ketika mereka ada bersama dengan Yesus sebelum Yesus mengalami kematian. Yesus katakan bahwa anak manusia akan diserahkan, akan disiksa, mati, disalib, dan pada hari yang ketiga akan bangkit kembali. Dan sementara dalam perjalanan pada waktu itu Yesus menjelaskan kembali secara mendalam tentang firman yang disampaikan waktu itu, bahwa apakah kamu tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh para nabi dan tertulis di dalam kitab Musa. Secara perlahan-lahan Yesus membuka mata hati mereka, dan klimaksnya terjadi tatkala mereka mengenali orang yang bercakap-cakap dengan mereka adalah Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Ketika Yesus sudah sampai di kampung itu dan dia duduk bersama dengan kedua muridnya, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap perkataan. Saat itu mata hati mereka kembali terbuka dan mengingat bahwa dialah itu Yesus yang sudah bangkit. Tetapi saat itu dikatakan tiba-tiba Yesus hilang dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, suatu perubahan yang luar biasa terjadi kepada kedua murid ini ketika itu semula mereka meninggalkan Yerusalem dengan membawa hati yang tidak percaya, dengan hati yang kecewa, dengan putus asa, dengan kebodohan. Tetapi setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, mereka berubah. Ada perubahan yang terjadi. Dikatakan dengan hati yang bergairah, hati yang berkobar-kobar. Mereka meninggalkan Emmaus dan kembali ke Yerusalem. Itu jelas di dalam ayat 32 sampai 33. Dan dengan itu dengan penuh semangat membawa berita kebangkitan yang sungguh. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekalipun kita sekarang hidup di tengah-tengah cobaan berat, yakni kita sedang ada dalam suasana yang menakutkan dengan adanya pandemi COVID-19. Ini telah menciptakan ketakutan dan kegelapan global. Virus ini mengguncang semua sendi kehidupan manusia. Berbagai sektor kehidupan manusia terkena dampaknya. Bahkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang masih terus diizinkan oleh Tuhan menikmati kasih karunia-Nya sampai hari ini, mari kita teguhkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap memiliki semangat di dalam Tuhan. Percaya sungguh bahwa Yesus telah bangkit, dan yakin akan firman Allah yang tertulis di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, bahwa Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Pencobaan-pencobaan apapun yang kita alami sekarang, sesungguhnya Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu dalam situasi apapun kita sekarang, jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Sekali lagi saya katakan bahwa serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat dan pegang janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Hidup saya dan Bapak Ibu ada di dalam Yesus yang telah bangkit. Dalam Dia ada jaminan yang kekal bagi kita. Dalam Yesus yang telah bangkit, yang kita percayai, yang kita sembah, yang telah menyelamatkan saya dan Bapak
Bapak Ibu, memberikan jaminan. Dia jamin pemeliharaannya yang sungguh dan sejati bagi kita. Jaminan perlindungan ada di dalam hidup kita, di dalam Yesus. Jaminan kekuatan diberikan oleh Yesus kepada kita. Jaminan kesehatan dan perlindungan ada. Yesus siapkan segalanya. Yesus atur dan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Seluruh aspek kehidupan saya dan Bapak Ibu dipelihara oleh Tuhan, dan Dia tidak akan pernah melihat kita terus ada di dalam kekecewaan, terus ada di dalam ketidakpercayaan, terus ada di dalam ketidakmengertian firman-Nya, tetapi Dia akan selalu memberikan pengertian kepada kita dengan berbagai cara Tuhan untuk menjelaskan bagi kita, dan kita merasakan bahwa kehadirannya sesungguhnya ada setiap saat. Dan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, imanilah dalam kehidupan ini bahwa kasih karunia Tuhan, dalam kasih-Nya itu kita aman dalam perlindungan-Nya. Kasih setia-Nya akan selalu baru tiap hari. Biarlah kita sekalian selalu bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Tetaplah semangat di dalam mengiring dan mengikut Tuhan, sebagaimana yang telah dialami oleh kedua murid ini. Yesus melepaskan mereka dari segala kesulitan, dari segala kekecewaan dan ketidakpercayaan mereka. Kita pun akan ditolong dan akan diberikan pengertian oleh Tuhan dengan segala situasi yang kita alami, baik ketika senang, ketika susah, dalam situasi sehat, dalam keadaan sakit, dalam situasi apapun kita. Sesungguhnya Tuhan baik dan sungguh amat baik. Tangan kasih setia-Nya tidak akan pernah membiarkan kita. Karena itu pegang teguh janji Allah dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Kami bangga di dalam Engkau Tuhan, yang telah menyelamatkan kami dan yang telah menebus kami, mengasihi kami sekalian sampai pada saat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bagi kami sekalian. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kepercayaan yang sungguh kepadamu, bukan hanya di mulut saja, tetapi mampukan kami untuk mempercayai Engkau lewat mulut, hati dan pikiran kami, dan kami akan tunjukkan dengan segala sikap dan tingkah laku kami yang memperlihatkan Engkau. Mampukanlah kami terus untuk tidak khawatir, tidak diliputi dengan kekecewaan, tetapi kami akan terus mengimani bahwa di balik itu Tuhan sesungguhnya sangat memperhatikan dan memperdulikan seluruh laku langkah kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengerti kebenaran-Mu, bahwa apapun yang Tuhan janjikan bagi kami, sesungguhnya Tuhan akan berikan tepat pada waktunya, ketika kami terus berpegang teguh kepada firman-Mu dan kepada janji-janji Tuhan. Mampukan kami sekalian untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan sabda-Mu ini. Roh Kudus Tuhan akan memeteraikannya lebih lanjut ke dalam hati setiap jemaat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami bawa dan serahkan kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Diberkatilah kiranya kita semua dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan dipermuliakan dan Tuhan memberkati hamba-Nya di dalam kehidupan dan pelayanan selanjutnya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai pengenalan pundi, bahwa pundi pertama perpuluhan, pundi kedua kolekte ibadah, dan pundi ketiga untuk kas dana diakonia. Kita angkat pujian di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 146, Pergilah ke seluruh dunia. Jiwa digenggam si jahat, jika Injil tak
Mari jemaat Tuhan, kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, Allah yang bertahta di atas penyembahan kami. Kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kami telah menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Dan kebenaran-Mu Tuhan, Engkau boleh perdengarkan di tengah-tengah kami pada saat ini. Biarlah kiranya semuanya itu Tuhan mempermuliakan Tuhan. Dan bahkan saat ini di dalam kehidupan kami menikmati setiap berkat yang Tuhan titipkan pada kehidupan kami. Sebagian dari itu Tuhan, kami boleh datang bawa di hadirat-Mu. Kami persembahkan sebagai tanda syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan menerima korban syukur kami ini. Tuhan memberkatinya supaya boleh dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Setiap umat-Mu Tuhan yang telah datang kepadamu membawa korban syukur mereka, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Biarlah kiranya kami seluruh umat-Mu Tuhan setiap hari boleh terus melihat berkat yang baru Tuhan aturkan dalam kehidupan kami. Dan ketika Tuhan percayakan berkat-Mu, karuniailah kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga seluruh berkat yang Tuhan karuniakan kami boleh kelola di dalam kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ke dalam tangan kuasa kami datang membawa korban syukur kami ini. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali menjalani hidup yang Tuhan masih akan percayakan bagi kita sekalian. Hari esok yang akan kita jalani merupakan hari yang penuh rahasia bagi kita. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita hari esok dan selanjutnya. Namun satu hal yang menjadi pengharapan kita, bahwa Tuhan memegang tangan kita. Dia setia menjaga dan memeliharakan akan hidup kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian, kita kutaukan hari esok, dan mari kita bangkit berdiri. Makin
arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Bapa serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai, melindungi, mengokohkan dan menguatkan kamu, memperlengkapi kamu sekalian hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan dipermuliakan dalam ibadah kita dan membawa berkat kekuatan iman dalam kehidupan setiap kita. Atas nama Gembala Sidang, Majelis dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Ibu Novianti Yosef Boko yang Tuhan berkenan beberapa waktu yang lalu Tuhan memanggil kembali akan ibu kekasih dari tengah-tengah rumpun keluarga dan juga bersama keluarga Ibu Misel Lalang, di mana Tuhan juga berkenan memanggil salah seorang saudara dari tengah-tengah rumpun keluarga. Biarlah kiranya penghiburan dari Tuhan tetap menyertai keluarga di dalam melewati akan duka cita ini. Dan biarlah kiranya iman mereka tetap dikuatkan hanya di dalam Tuhan. Dan diucapkan juga selamat ulang tahun bagi setiap Bapak Ibu yang telah menikmati berkat pertambahan usia dari Tuhan, baik pada minggu yang lalu maupun dalam minggu ini, bersama dengan Ibu Katrina Damayanti Parinding, Bapak Andarias Lele Sambara, Saudara Tommy Moses Lalang, Gracela Arselin Ampang, Saudara Beatrix Patandian, Saudari Ayu Sambara, Ibu Milka C. Kristomus, Alexandra Stefani Tendean, Bapak Martin Lose, Ibu Nur Marina, Bapak Edi Sapa, dan anak kekasih Rangga Daniel. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam perjalanan hidup selanjutnya. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, jemaat Tuhan. Mari kita kembali menjalani hidup kita dengan penuh sukacita dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.